Halo pengirim surat, selamat datang di surat yang tak pernah dikirim. Sebuah ruang untuk surat-surat yang selama ini hanya tinggal di kepala dan hati. Jika kamu memilikinya, mungkin malam ini aku akan membacakannya. Disclaimer. Semua surat dalam podcast ini adalah fiksi. Namun bisa jadi sebagian perasaannya pernah singgah di hidupmu. Untuk sahabat yang tidak akan selalu bersamaku. Aku baru sadar, ternyata yang paling menyedihkan dari sebuah pertemanan tuh bukan pertengkaran, bukan juga perpisahan. Tapi ketika kita mulai nyadar kalau suatu hari nanti hidup akan membawa kita ke jalan yang berbeda. Lucunya belum ada yang berubah hari ini. Kita masih tinggal di kamar kos yang sama. Masih saling mengetuk pintu kamar hanya untuk bertanya, "Udah makan belum? Makan yuk." Masih menghabiskan Sabtu dengan berkeliling mencari kafe yang katanya estetik. Padahal ujung-ujungnya, kita lebih sibuk ngobrol daripada menikmati kopinya. Semuanya masih sama. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering berpikir, sampai kapan ya fase ini akan bertahan? Mungkin memang begini, rasanya mulai dewasa. Kita mulai sadar kalau hidup terus berjalan. Hari ini kita masih pulang ke kos yang sama. Besok mungkin salah satu dari kita pindah. Hari ini kita masih bisa menghabiskan akhir pekan bersama. Tahun depan mungkin jadwal kita udah berbeda. Hari ini kita masih saling menunggu untuk makan malam. Beberapa tahun lagi, mungkin kita sedang menunggu orang yang berbeda. Aneh ya? Padahal semua itu belum terjadi. Tapi memikirkannya saja sudah membuat dadaku sesak. Hal baik dari pikiran ini adalah aku jadi lebih memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Caramu tertawa saat aku menceritakan kejadian lucu di kantor. Kebiasaanmu menaruh kunci kamar kos di sepatu. Caramu menenangkanku yang padahal yang lebih sering panik justru kamu. Kebiasaanmu menyalakan TV dan kipas 24 jam. Aku juga jadi sadar. Ternyata kenangan itu gak selalu tercipta saat kita sedang melakukan sesuatu yang besar. Justru ia lahir dari hal-hal yang sangat biasa. Dari perjalanan 3 menit membeli minuman. Dari rebutan colokan charger. Dari saling meminjam sampo karena lupa beli. Dari mengobrol sampai larut malam, lalu besok paginya sama-sama mengeluh karena mengantuk di kantor. Kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya yang sedang kita kejar di usia 20-an ini? Karir, gaji, jabatan, atau seseorang yang menemani pulang setelah hari yang melelahkan? Aku rasa jawabannya yang terakhir. Tapi ini bukan tentang pasangan ya. Mungkin aku belum sampai di fase itu. Ini adalah tentang sahabat terbaikku. Karena ternyata seberat apapun pekerjaan hari ini, rasanya selalu sedikit lebih ringan saat ada seseorang yang mendengarkan ceritanya. Bahkan ketika ia tidak memberi solusi, cukup mendengarkan saja. Aku baru mengerti kenapa aku menyebutmu penyelamat. Bukan karena kamu selalu tahu harus melakukan apa. Bukan karena kamu selalu punya jawaban. Tapi karena kamu memilih untuk tetap ada. Dan kadang, tetap ada sudah lebih dari cukup. Kalau nanti benar kita harus tinggal di kota yang berbeda. Kalau nanti pekerjaan membawa kita ke tempat yang bahkan belum pernah kita bayangkan. Kalau nanti kita sama-sama sibuk mengejar hidup kita masing-masing. Aku harap kita tidak berubah menjadi orang asing yang hanya saling melihat unggahan media sosial. Aku harap kita masih sempat bertanya, "Gimana kabarmu?" Bukan karena basa-basi, tapi karena benar-benar ingin tahu.
Aku harap kita masih sempat tertawa, mengingat masa-masa ketika isi dompet kita hanya gaji bulan ke bulan. Masih sempat mengingat kamar kos sempit yang dulu sering kita keluhkan, yang ternyata sedang menjadi salah satu rumah paling nyaman dalam hidup kita. Aku nggak tahu pertemanan kita akan bertahan sampai kapan. Mungkin belasan tahun, mungkin lebih, atau mungkin hidup akan membuat kita jarang bertemu. Tapi aku percaya satu hal, ada orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untuk selalu berjalan di samping kita. Namun, mereka akan selalu tinggal di dalam perjalanan kita. Dan kalau suatu hari nanti kita benar-benar berjalan di jalan yang berbeda, aku harap kamu tetap ingat. Di salah satu sudut kota perantauan ini, pernah ada seseorang yang merasa jauh lebih kuat, hanya karena ia mengenalmu. Terima kasih, karena sudah memilih tinggal. Setidaknya, sampai surat ini selesai kubacakan.